Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Kita lihat ya tema kita untuk saat ini apa Pisces. Ternyata ada yang stres karenamu. Wah, siapa yang stres karena Pisces dan apa yang membuat mereka stres? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, untuk kamu Pisces, berikan energimu, kita langsung saja ya. Fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Pisces. Pisces, dirinya yang stres karenamu. Pisces, kira-kira apa? Stres ini karena beban pikiran ya, yang menghantuinya, ataukah kamu yang stres karenanya? Pisces, kita lihat. Pisces. Oke, ada Eight of Swords. Wah, di sini ada beberapa yang tidak suka sama kamu ya. Dia nggak suka aja sama kamu. Entah keberhasilanmu, entah dirimu, kebaikanmu, kemampuanmu, ada yang iri ya, dimana dia merasa terlihat baik-baik saja tapi dalam hatinya tuh sebenarnya busuk ya. Jadi ya dia nggak suka aja kalau kamu bahagia ya. Entah siapapun di sini, kamu bisa menyesuaikan saja ya. Di sini dia nggak suka sama kamu, bukan saya menebar kebencian, no ya, tetapi ini kita lebih waspada saja dan nggak usah terlalu menggubris orang-orang yang memang iri. Iri tanda tak mampu. Kenapa kita harus fokus pada orang-orang yang tidak mampu? Kita harus berfokus pada orang-orang yang bisa membuat hidup kita jauh lebih baik, bukan malah lebih terpuruk ya. Biarkan aja orang yang negatif dengan kenegatifan dia ya. Kita selalu harus berpikir positif supaya hidup kita positif ya. Biarkan aja orang-orang ini ya, dimana dia hanya suka kalau orang itu menderita, tidak suka lihat orang bahagia ya. Dan itu yang termasuk dari dirimu, dia nggak suka. Entah mungkin kamu punya sesuatu dia iri, kamu berprestasi dia iri, ya, kamu lebih cantik lebih ganteng dari dia iri. Nah itu ya, pokoknya intinya tentang keirian ya, dimana dia berlaku baik, penuh senyuman, bahkan agamais ya, berdoa, rajin ibadah, tetapi hatinya busuk, suka cerita orang, ataupun mungkin kondisinya ya malah menghasut, mencibirmu gitu ya. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti begini, kurang bagus mulutnya ya. Di sini ada Temperance ya. Di sini ada beberapa yang stres karenamu. Karena artinya gini, kamu memberikan janji-janji palsu. Terkadang kamu menjadi malaikat, tetapi terkadang juga kamu menjadi malaikat, apa ya kalau dibilang, Lucifer mungkin ya, bahasanya gini. Terkadang kamu itu bisa menjadi malaikat yang baik. Jadi ada beberapa orang-orang yang mungkin merasa bahwa kamu tuh baik sekali, jadi bisa dimanfaatkan. Tapi ternyata kamu tidak seperti orang yang dipikirkan gitu. Kamu bisa apa dibilangnya, ya setidaknya tidak bisa dimanipulasi seperti yang dia katakan ya. Macam dulu mereka pandang enteng kamu, sekarang kamu buktikan bahwa saya bisa gitu. Saya bisa dan saya mampu ya. Dan kamu bisa apa sekarang? Dulu kamu mungkin bilang saya jelek, sekarang saya sudah cantik, sudah ganteng ya. Ada dulu orang yang hanya apa dibilangnya, ya pokoknya mencemooh, pandang enteng mungkin karena kamu miskin ya. Makanya tadi saya bilang, kamu itu kadang-kadang bisa dilihat orang wow ya, tapi kalau orang jahat sama kamu, kamu juga jahatin, ataupun mungkin kamu lebih
ya nggak terlalu dekat dengan mereka, ya. Jadi kamu bisa baik untuk orang yang baik, membalas kebaikan orang yang baik. Tapi kalau jahat, ya sudah kamu biarkan aja, biar semesta yang membalas. Tetapi memang dalam hatimu dia tahu bahwa kamu tidak suka dia. Jadi kamu tidak gubris, kamu tidak seramah seperti orang-orang yang pernah baik pada dirimu. Ya, jadi dia stres bagaimana caranya supaya bisa mengambil hatimu lagi. Ya, contohnya dulu pernah dia meninggalkanmu karena orang yang dia anggap lebih baik dari dirimu, lebih cantik, lebih ganteng dari dirimu. Sekarang kamu lebih up ya dari dirinya, lebih kaya. Ada beberapa yang mungkin sudah sekolah, sudah kerja di tempat yang bagus, posisinya bagus ya. Nah, kamu tidak miskin lagi, malah mungkin dia mau pinjam uang. Ya, yang dulu mungkin dibilang miskin lah atau mungkin sombong-sombong, sekarang malah mau pinjam uang ke kamu. Atau lebih ramah, padahal itu penuh dengan kepalsuan karena dia melihat kamu sudah lebih up. Nah, ini ya. Jadi stres aja bagaimana cara mengambil hatimu, atau bagaimana caranya supaya memunculkan image baik lagi terhadapmu, ya. Oke, di sini ada di default ya. Ada beberapa yang stres karena tidak bisa menghasutmu. Ada yang ingin menjatuhkanmu ataupun menghasutmu, tetapi kamu tetap tenang, ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada beberapa yang mau kamu tuh kayak macam masuk dalam jebakannya, tetapi kamu tidak terjerat gitu ya. Ya dia stres aja. Kenapa ya kamu bisa lolos dari jeratan saya? Artinya macam contoh ya, si A ini saya mau hancurkan si A. Bagaimana caranya supaya saya hancurkan si A? Oh, saya harus hasut si Pisces ini supaya dia nanti yang ribut dengan si A, biar si A dan Pisces hancur sama-sama. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Ya, menghasut, menjadikan kamu tumbal ya. Dia yang salah tapi itu gara-gara Pisces ya. Makanya saya begini tuh gara-gara Pisces ini. Ada yang pokoknya kamu sebagai tumbal aja ya. Ada narsistik di sini seolah-olah dia berkorban padahal kamulah yang setengah mati ya, menangis sengsara. Dia tuh kayak macam santai penuh drama seolah-olah dirinya lah yang korban, dirinya yang terintimidasi ya. Ada banyak drama di sini. Saya lihatnya ya, orang-orang yang munafik yang terkoneksi dengan dirimu. Tetapi ya kamu tetap diam walaupun mungkin kondisinya kamu sudah terpuruk, apapun yang pernah mereka lakukan tetap kamu tidak membalas ya, kamu diam. Saya lihat di sini kamu lebih tenang, menyerahkan semua kepada semesta yang menegur mereka nantinya. Makanya dia marah ya, seolah-olah kenapa ya kamu nggak balas, kenapa kamu nggak balas hujatan saya, makian saya, sikap kasar saya, kenapa ya, sampai dia capek sendiri karena kamu nggak gubris, kamu nggak apa ya, nggak mau urus gitu. Walaupun mungkin dia sudah hina-hina kamu ya, biarin aja. Nah ini ya, dia merasa bahwa saya nih kelihatan bodoh sekali untuk diri saya sendiri. Saya malu sebenarnya dengan diri saya, dengan tindakanku ya. Kamu nggak bisa masuk jebakanku. Oke, berikutnya di sini ada Seven of Cups ya. Ada beberapa yang ingin datang kepada kamu ya. Dia stres karena dia merasa bahwa kamu tuh pemilih ya. Ini ada beberapa, kalau bicara cinta dia mau datang kepada kamu tapi kamu seolah-olah masih ya belum memberikan sinyal-sinyal kepadanya. Macam seolah-olah masih diam bungkam, seribu bahasa. Ya, ataupun mungkin kondisinya kalau kamu sudah bersama di sini ya mungkin ya dia bingung aja kamu nih maunya apa, terlalu banyak dia memilih. Sayang mau makan di mana terserah, tapi ujung-ujungnya kita makan bakso. Kok bakso lagi sih? Tadi katanya bilang terserah. Ini contoh ya, karena ada beberapa pasanganmu yang pusing dengan dirimu. Ya. Karena kamu tuh pemilih, disuruh milih ini nanti bingung ya, ujung-ujungnya ya pokoknya intinya seperti itu ya. Sayang saya mau makan di sini, saya mau makan di situ, jangan begini jangan gitu, banyak atur kayak seolah-olah rese ya. Jadi stres, aduh kenapa ya dapat pasangan model gini ya. Atau mungkin anakmu ya yang rewel, kamu bisa stres gara-gara dia ya. Nggak boleh gini, sudah dibilang nggak boleh gini tapi tetap aja dia masih bikin pusing kamu ya. Aduh, tapi tetap sabar ya kalau kita bicara anak ya. Karena anak itu amanah, ya. Dan dia tidak begitu terus, punya masanya. Jadi nikmatilah masa-masa stresmu karena besok nggak akan stres lagi dan bahkan mungkin kamu akan merindukan kesetresan itu. Kok hening-hening aja ya rumah ini ya? Kok diam-diam aja kayak setan di sini ya? Diam hening tanpa ada suara. Saya rindu. Kenapa? Anak saya semua sudah pada sekolah, meninggalkanku. Itu pasti kamu akan rindu. Jadi nggak usah terlalu stres dengan anak. Masanya ada masanya. Dimana stres nikmatilah. Karena suatu saat kamu tidak akan stres lagi.
ya kamu akan tenang dan bahkan oh, hening, seolah-olah tidak ada suara sama sekali, dan itu yang kamu rindukan nantinya, di mana ada ribut-ribut ya. Lucu ya, tapi itu yang terjadi loh. Oke, berikutnya di sini ada death ya. Ada beberapa yang merasa bahwa kamu nih punya potensi, banyak potensi kamu ya, tapi kok kamu kayak macam mager. Ini mungkin orang tuamu juga, atau bosmu, atau kakakmu, atau pasanganmu ya. Kamu bisa menyesuaikan. Macam contoh, kamu ini punya bakat nyanyi, tapi kok nggak mau nyanyi gitu ya. Bisa kan kamu nyanyi di weddingan, jadi MC. Ya peluang-peluang banyak loh. Bisa nyanyi di cafe. Ini ada bakat-bakat tapi nggak dikembangkan. Kenapa? Ya itu aja pusing. Dibandingkan kamu di rumah mager-mageran, tidur nggak berpenghasilan. Kenapa tidak kamu ngamen? Ini contoh ya. Kenapa tidak? Kan ada hasilnya sebanyak sedikit tetap disyukuri kan, yang penting halal gitu ya. Pusing ya, ibaratkan ini orang nih kok santai, sudah tahu kita punya hutang banyak, nggak mau kerja ya. Ada beberapa seperti gitu, pokoknya hidupmu kayak macam punya potensi tapi kayak kamu santai gitu, nggak mau mengembangkan talentamu. Dia pusing ya, karena seolah-olah kamu tuh kayak macam santainya luar biasa, padahal kalau seandainya kamu up pasti kamu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa gitu. Ataupun mungkin kondisinya ya, ini udah umur udah tua tapi kok masih santai ya, kawin dong ya, kapan kamu nikah ya, mama udah mau gendong cucu, ini contoh ya. Ini ada yang stres ya, ataupun mungkin di sini ada beberapa yang mungkin stres karena belum ada anak juga. Kamu bisa ya, ada beberapa saya merasakan di situ sudah stres dari tekanan orang tua. Jadi macam contoh kalau jomblo bingung ya, kapan nikah? Nanti sudah nikah pusing lagi ya. Orang-orang di sekeliling kamu tuh pusing ya, stres memikirkan nasibmu ya. Belum nikah-nikah nih anak saya, jomblo terus, pacarnya banyak tapi nggak nikah-nikah. Nanti sudah punya pasangan ya, apa eh, pacar gitu ya, kok nggak nikah, kok bagaimana kok jomblo. Gini, kalau jomblo, kenapa kamu jomblo, ayo cepat punya pacar gitu ya. Nanti kalau sudah punya pacar, kapan nikahnya ya. Nanti kalau sudah nikah, kapan punya anak. Nah ini ya, ada beberapa seperti gitu yang bikin stres ya. Ada yang jomblo, ada yang memang masih mengumpulkan uang untuk nikah ya, ada yang berusaha juga untuk bisa mendapatkan momongan. Jadi ya stres lah gitu ya, orang-orang di sekeliling kamu nih. Kamu bisa menyesuaikan apa di kondisi kamu, apakah kamu masih jomblo atau sudah mempunyai pasangan atau udah nikah. Nah ini ya, ataupun mungkin kondisinya anak banyak lagi ya. Ada beberapa yang macam contoh ya, anaknya berderet ya, belum stres, habis itu ujung-ujungnya kasih ke orang tua. Orang tua pusing, aduh nih anaknya banyak banyak sekali, kasih saya lagi yang ngurus ya, saya sudah tua gini mau nikmati hidup ya. Atau kamu lah yang stres mengurus anakmu ya. Ya nggak apa-apa, kita bicara anak ini tadi ya, itu amanah. Jadi jangan berpikir negatif, semua itu ada masanya. Karena saya lihat di sini kamu lagi tingkat kesetresan untuk jadi ibu muda ya. Apalagi pasangan malas tahu, kamu urus rumah, urus anak, urus ini, urus itu ya. Belum lagi macam-macam ya yang harus diurus ya. Ya itu sabar. Ya saya lihat di sini tingkat kesetresan Pisces wanita yang lebih up ya. Tapi dinikmati saja. Karena semua itu ada masanya. Oke, terakhir di sini kita lihat siapa yang stres. Oke, ada yang stres di sini karena kamu pelin-pelan ya. Nah, hampir mirip-mirip seperti pemilih. Jadi yang macam tadi saya bilang ya, kamu mau makan di mana? Kamu mau makan apa? Terserah. Ujung-ujungnya yuk kita makan bakso, kok bakso terus. Nah, ini ada yang merasa pilih pelin-pelan ya. Pilih ini atau pilih itu. Kamu kira-kira mana? Yang A atau yang B? Yang B. Kayaknya nggak bagus. Yang A aja deh. Tahu begitu nggak usah tanya ya. Lucu ya, tapi itu yang terjadi. Ada beberapa orang yang merasa kamu tuh pelin-pelan gitu. Kamu mau kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, ke kanan ya, ke kiri, ke kanan aja deh. Jadi dia bingung ya. Jadi besok besok lain, schedule-nya lain, realisasinya lain ya. Latihan lain ya, prakteknya lain. Belajarnya yang mana, soal keluarnya yang mana. Nah ini jadi mereka merasa bahwa kamu itu orangnya kurang fokus ya. Apalagi kalau bicara tentang banyak hal ya, mungkin tugas ataupun apapun ya, kamu tuh serasa kayak macam ya harus dilihat baru bisa belajar gitu ya. Kalau belajar sendiri tuh kayaknya nggak bisa, kayak belum punya tanggung jawab gitu ya. Jadi harus dipantau baru bisa. Kalau tidak ya sudah, kamu main atau kerjakan yang lain gitu.
Ya ini terutama mungkin dalam segi kerjaan juga, bosmu mungkin merasa bahwa kamu harus dilihat dulu baru kamu kerja gitu, dipantau ya mungkin dari CCTV atau apa baru kamu kerja up. Tapi kalau tidak dipantau ya udah mungkin kamu kemana gitu atau main game atau main apa gitu. Nah itu. Jadi ya seperti gitulah kehidupan orang-orang yang stres karenamu. Padahal kamu anggap biasa aja ya. Ya selama kamu tidak merugikan siapapun ya biarin aja mereka dengan kesetresan mereka karena berpikir ya. Tapi ingat yang tadi orang tua ya, jangan sampai kamu terlalu keras pada anakmu gitu. Kalau kamu sebagai orang tua ya, kalaupun memang kamu tahu bahwa oh ternyata saya salah harus dikoreksi, harus diintrospeksi diri ya. Tetapi kalau memang kamu tahu bahwa yang saya lakukan ini benar ya lakukan ya. Jangan malah membenarkan yang salah. No, ya. Harus tetap fokus pada dirimu, pencapaian dan cita-citamu. Jangan kamu diatur orang, ya. Tetapi aturlah dirimu sendiri, ya. Oke, semoga resonate untukmu, Pisces ya. Dan untuk koneksi di sini, oke ya, semoga resonate untukmu. Dan untuk koneksi zodiak, di sini saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak ya. Saya ke inisial dulu, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf J, C, B, A, V, W, N, K, L, P, Z, E, G, O, N, I, R, X, U, ada huruf T, dan ada huruf W-nya double up ya. Oke, jadi untuk koneksi di sini dari inisial kamu terkoneksi dengan J, CB, AVW, NKLPZ, EG, ONI, RX, UT, dan W ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak ya, kamu terkoneksi, kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak ya. Dimana saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, ada Aquarius, Scorpio, Capricorn, Taurus, Leo, Virgo, Aries, dan ada Libra. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Capricorn, Taurus, Leo, Virgo, Aries, dan Libra. Oke ya, maaf berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Oke, dan satu kartu lagi untukmu. Pesan semesta ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Di sini ada Six of Cups ya. Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu, kepada orang-orang yang membuatmu stres atau stres kepadamu ya. Tetaplah fokus pada dirimu ya. Kalau memang kamu tahu bahwa apa yang mereka streskan itu beban pikiran mereka terhadapmu baik, ya koreksi, terus komunikasikan juga ya, jangan diam-diam saja. Kalau memang itu tidak benar, nggak usah digubris, nggak usah terlalu terbawa emosi, tidak usah terlalu mau cepat dihasut atau cepat marah ya, nggak usah, netral-netral aja ya, karena diam bukan berarti kalah, tetapi sikap bijaksana dirimu yang mana akan membuatmu menjadi orang yang baik dan hidupmu akan jauh lebih baik ke depannya gitu ya. Dan ya semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih fokus pada apa yang memang kamu cita-citakan saat ini. Jangan karena kata orang ya akhirnya kamu menduakan kata hatimu
ya. Kalau memang kamu mau begini, kata hatimu bilang begini, ya bikinlah begini. Kalau kata hatimu bilang begitu, ya bikinlah begitu. Jangan mengikuti kata orang, ujung-ujungnya orang toksik lagi. Ya, tetapi juga tetap terima masukan dari orang-orang baik di sekelilingmu, karena banyak orang yang peduli untukmu, untuk kebaikanmu, untuk masa depanmu. Ya, tetap selektif, tetap bijaksana, baik dalam berucap, bertindak, bersikap, agar hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke Pisces, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.